Ma'asyiral hadirin, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Dari nikmat yang terbesar yaitu nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula patut kita syukuri nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di rumah yang insya Allah penuh dengan keberkahan, rumah yang insya Allah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari rumah yang berkah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah lipat gandakan pahala kita. Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat tadi Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada beliau, cinta kepada kita, sehingga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasanya pada malam Ahad kita membacakan fikih syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada kesempatan malam hari ini kita masih bahas tentang tayamum. Kemarin kita menyebutkan penyebab kapan seseorang itu diperbolehkannya untuk bertayamum. Tayamum sudah tahu kan? Tayamum itu bersuci menggunakan debu. Nah, kemarin kita kasih tahu caranya. Ditepak debunya, kemudian kita ketika kita menepak, kita angkat. Nah, ketika kita angkat, disitulah kita pasang niat. Disitulah kita pasang niat. Ketika kita mengangkat tangan kita, pasang niat. Nawaitu tayammum istibahatan lis-shalah. Aku niat tayamum agar diperbolehkan untuk sholat. Terus niat ini kita hadirkan sampai tangan kita ini menyentuh muka. Sampai tangan ini menyentuh muka. Bukan seperti wudhu, niatnya beda. Kalau wudhu kan kita niat kapan? Ketika air itu menyentuh ke muka. Ketika air menyentuh ke muka, disitulah kita pasang niat wudhu. Ini kalau wudhu. Kalau tayamum bukan seperti itu tempat niatnya, beda. Kalau tayamum kita nampak debu, kemudian ketika kita angkat tangan kita, disitulah kita pasang niat, jangan sampai terputus, sampailah ke muka, sampai tangan kita ini menyentuh muka. Niatkan, hadirkan terus bahwa kita ini niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Namanya niat terserah pakai bahasa apa. Yang penting pasang tujuan kita untuk bertayamum. Kalau bahasa Arabnya nawaitu tayammum istibahatan lis-shalah. Aku niat tayamum agar diperbolehkan sholat. Nah, setelahnya usapkan debu tadi di muka kita. Selesai, habisnya kita tepak lagi di tempat yang lain. Tepat lagi di tempat yang lain, karena yang sudah itu takutnya mustahmal, nanti ada syaratnya. Yang sudah terkena jatuhan debu dari tangan kita mustahmal debunya. Nah, kemudian tepat lagi di tempat yang lain, usapkan tangan kita. Adapun caranya kemarin sudah kita kasih tahu. Letakkan bagian batin tangan kiri ke bagian dohir tangan kanan. Terus jalankan sampai ke siku, habisnya diputarkan, jalankan sampai jempol ketemu
jempol kiri ketemu jempol kanan. Kemudian berikutnya selanjutnya bagian batin yang sebelah bagian batin sebelah kanan menyentuh bagian zahir sebelah kiri seperti ini, terus jalankan sampai ke siku, diputarkan atas, naik ke atas sampai jempol ketemu jempol, sudah selesai. Itulah tayamum. Nah, tayamum ini pengganti daripada wudu. Kapan diperbolehkan seseorang untuk bertayamum? Ketika ada 3 sebab. Kemarin sudah kita kasih tahu. Yang pertama itu faqdul ma, tak ganti banyu. Bukan tidak ada air, tapi tak ganti banyu. Lain itu. Faqdul ma yang pertama tak ganti banyu. Kemudian yang kedua ada banyu tapi sakit. Ada banyu tapi sakit, apa jadi digunakan sama baik. Ya sama baik seakan-akan ganti banyu. Ada banyu kita baca dia gunakannya kan sakit, tapi dengan syarat kemarin ada dokter yang mengatakan ini tidak boleh kena banyu penyakit ini. Kalau kena banyu bakal penyakitnya bertambah atau lambat sembuh atau membekas yang tidak bagus di bagian yang nampak, bukan bagian dalam tapi bagian yang nampak sekiranya terlihat oleh orang, bagian tangan, di muka, di leher, ini bagian-bagian yang nampak bakal ada bekas yang tidak enak, bekas yang hitam misalnya kulitnya jadi. Maka kalau seandainya terkena air dampaknya seperti itu, maka tidak apa-apa dia pakai tayamum, tapi dengan syarat tadi kalau seandainya yang berbicara ini dokter, orang yang dapat dipercaya. Kalau tebak-tebak udah bisa. Nah, kemudian yang ketiga sebab kita diperbolehkan tayamum, kemarin sudah kita sebutkan, ada air tapi air tersebut dibutuhkan untuk minum. Siapa yang minum ini? Makhluk Allah Ta'ala, baik dirinya, dia ingin minum, haus, air ada cuma itulah, ganti baju lain, bajunya cuma itulah, ganti baju lain lagi. Dia haus, minum tidak apa-apa, habisnya dia tayamum. Atau dia tidak ada haus tapi kawannya haus, maka kasih ke kawan kita, dia minum, sisanya habis baju ganti lagi kita bertayamum. Tapi kemarin kita kasih tahu ada beberapa makhluk Allah Ta'ala tidak boleh kita kasih dia minum, biarlah dia mati. Ada 6 makhluk Allah Ta'ala, jika dia kehausan, kita ada air sedikit, tidak usah kita kasih ke dia, tapi kita gunakanlah untuk berwudu. Tidak apa-apa air tadi kita gunakan untuk berwudu, habis sehingga dia tidak bisa minum, tidak apa-apa, tidak usah kita kasih. Kalau kita kasih ke dia berdosa. Kalau kita kasih ke dia, sehingga kita tidak ganti banyu untuk wudu gara-gara ngasih dia minum, maka kita berdosa. Ada 6 makhluk. Yang pertama kemarin tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini meninggalkan sholat hati-hati, tidak terhormat dalam kacamata syariat. Orang ini tidak terhormat, ruhnya tidak terhormat. Mati pun tidak masalah, dia kehausan, tidak usah dikasih air kata Allah Ta'ala, kata syariat. Tarikus sholat ini emang kalau zaman Islam masih ditegakkan, hukum Islam masih ditegakkan, itu dibunuh. Mereka yang meninggalkan sholat itu dipenggal. Setelah kalau dia enggan untuk mengkodok, setelah diperintahkan untuk taubat, kodok itu sholat, tak galak tetap. Ngapui tak galak, males, penggal dia. Dipenggal. Kalau seandainya ngapuh, tidak sholat, bukan malas, dan yakin dengan kewajiban sholat, maka murtad hukumnya. Dipenggal juga sama baik. Yang pertama dipenggal kalau dia meyakinkan kewajiban sholat, tapi dia hanya malas baik untuk melakukan sholat, dipenggal juga tetap. Setelah diperintahkan untuk taubat dulu. Kalau tidak kalah, kalau dia galak taubat dikotok, dan jadi penggal. Kalau tidak kalah tetap berkeras dan galak dia, maka dipenggal, tapi dihukumkan tetap hukum Islam. Maksudnya mayat yang dimandikan, disolatkan dan dikuburkan di tempat makbarah Islam.
Tapi kalau seandainya dia tidak meyakinkan sholat itu wajib, maka diperintahkan suruh taubat, balik lagi ke Islam. Harus dia yakini jadi kewajiban sholat itu. Kalau seandainya dia balik ke Islam, meyakinkan kewajiban sholat, tidak usah dipenggal. Tapi kalau dia tetap enggan, tetap berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib, maka hakim nanti memenggalnya. Kemudian dihukumkan ini mayat murtad dia. Tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, dikuburkan di tempat makbarah orang-orang kafir. Nah itu hukum masalah tarikus sholah. Jadi tarikus sholah ini kalau kehausan untuk masalah tayamum, tidak usah kita kasih air, biarlah air tersebut untuk kita berwudu. Kemudian makhluk Allah yang tidak terhormat lagi yang berikutnya yaitu adalah az-zanil muhsan. Az-zanil muhsan, dia sudah punya pasangan yang sah, pernikahan yang sah, dia punya pasangan, tapi dia selingkuh, tapi dia main sama perempuan lain. Dia main sama perempuan lain, main sama perempuan lain. Dia sampai melakukan perzinahan dengan perempuan lain, padahal dia punya istri yang halal. Jajan kawan nih, jajan bukan jajan sindiran. Nah ini kalau sudah punya istri yang halal, tapi masih berjajan, ini namanya zanil muhsan. Zanil muhsan itu tidak terhormat. Kalau seandainya ada orang yang seperti ini orang kehausan, kita air ada sedikit, maka tidak usah kita kasih, tapi gunakan untuk berwudu. Tidak usah kita kasih minum, biarlah dia, walaupun kehausan dia bakal mati, tidak apa-apa dia mati, karena orang ini bakal dibunuh juga. Kalau hukum Islam masih ditegakkan, orang ini dibunuh, bahkan dibunuhnya dengan cara dirojam, bukan dipenggal tapi dirojam. Kalau penggal itu masih mending, walaupun serem penggal itu, tapi masih mending. Tebas, hilang, selesai, sudah ruhi, hilang langsung. Tapi kalau dirojam itu dilempar pakai batu yang ukurannya bukan kecil tapi bukan besar, yang sedang. Kalau kecil mungkin namonin matinya. Kalau besar sekali pukulan langsung mati. Tapi dengan batu yang ukuran sedang, dilempar sampai dia mati. Ini hukuman bagi mereka yang sudah punya pasangan yang halal, tapi dia masih berjajan. Nah ini apa? Yang tidak terhormat, zanil muhsan. Kemudian yang berikutnya al-murtad, orang yang murtad, keluar dari agama Islam, jelas itu tidak terhormat. Orang ini juga kalau hakim masih ada, hakim Islam itu dipenggal. Mereka yang murtad, tapi setelah diminta untuk taubat tidak galak dia. Untuk balik lagi ke Islam tidak galak, baru dipenggal. Tapi kalau dia balik lagi ke Islam maka dapat dulu. Nah kemudian yang berikutnya adalah al-kalbul aqur, anjing gilo, anjing gilo. Anjing gilo ini itu tidak terhormat ya, ganggu orang anjingnya. Anjing gilo, tidak tahu yang mana bentuknya anjing gilo nih. Ini gak nganggu, tidak kasih manfaat sama sekali, nganggu tuh lah. Nah, ada anjing yang manfaat, bisa jaga rumah, bisa ini, bisa. Nah itu terhormat masih anjing yang seperti itu. Kalau kehausan, kita kasih air, dia minum, kita tayamum, tidak apa-apa. Tapi kalau anjing yang gila jangan, tidak usah kita kasih. Kalau kita ngasih dia berdosa gitu. Tidak usah kita kasih, tapi air tadi kita gunakan untuk berwudu. Biarlah dia datangin, biarlah dia kehausan, tidak minum. Itu ini. Kemudian yang berikutnya al-khinzir, khinzir. Tapi itu baik dia gilo atau tidak dia gilo sama kayak kalau babi, tidak usah dikasih tidak usah dikasih minum kalau dia kehausan. Nah itulah hewan-hewan atau apa makhluk yang tidak terhormat oleh syariat. Nah, kemudian ada tambahan kafirul harbi, kurang satu, al kafirul harbi, kafir yang memerangi Islam. Itu juga tidak terhormat. Israel misalnya ada kehausan, nah tidak usah gitu kan, masih minum. Karena ya, nyawanya tidak terhormat, nyawanya tidak terhormat, kafir yang memerangi Islam. Tapi kalau kafirnya tidak, bukan kafir harbi, kafir yang mempunyai perjanjian dengan kita, perjanjian saling mengamankan, itu tidak boleh
tidak boleh dibunuh. Kalau kehausan pun kita kasih. Banyak adanya toleransi ya. Kalau untuk mereka kafir yang mempunyai perjanjian antara kita dengan mereka, tapi untuk kafir harbi tidak kasih toleransi. Yang tidak memerangi Islam, yang tidak memerangi Islam. Nah, toleransi tadi ada batas, tidak ada kebablasan. Toleransi ini tidak boleh. Kalau sifatnya udah nyampur masalah hukum, masalah ibadah mereka, itu tidak usah ikut-ikutan. Cukup tidak usah nganggu. Itu bentuk toleransi gitu. Tidak usah nganggu ibadah mereka, jangan kita ganggu. Itu cukup toleransi. Bukan ikut masuk merayakan acara mereka, itu udah bablas toleransinya. Ikut jago gereja misalnya, ketika acara berlangsung itu bablas sudah. Tak usah mengganggu, itu sudah toleransi sudah. Ketika mereka ibadah, kita tidak nganggu dia, tidak. Itu toleransi sudah. Tadi kalau ikut sholawatan di gereja misalnya, itu bablas sudah. Acara Natal, tidak lama lagi Natal. Sudah, tidak usah ikut-ikut gitu. Ada pendapat mengatakan boleh mengucap Natal, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan murtad kalau mengucap Natal. Kita tidak usah ikut-ikutan. Tidak usah ikut-ikutan fatwa yang membolehkan, tidak usah. Walaupun ada fatwa yang membolehkan, lebih baik tidak usah, karena ini sudah berkaitan dengan akidah. Kalau pendapat yang mengatakan boleh juga, ibaratnya kita ucapkan, aku dapat pahala, tidak dapat pahala juga. Malahan ada pendapat yang mengatakan hukum mengucapkan itu adalah keluar dari agama Islam. Lebih baik kita usah ucapkan. Lebih berhati-hati, itu lebih utama, lebih afdol. Makanya jangan yang gitu. Kalau seandainya ada ngajak ucap selamat Natal, tidak usah dijawab. Atau kita jawab lam yalid walam yulad jawabannya. Lam yalid walam yulad. Karena Natal ini keyakinan mereka bahwa bahwa Isa lahir pada hari tersebut sebagai anak Tuhan. Jawab lam yalid walam yulad. Allah tidak lahir, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Itu lam yalid walam yulad artinya. Ini akidah kita yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Lam yalid tidak melahirkan, walam yulad dan tidak dilahirkan. Jadi kalau ada orang mengucap selamat Natal, lam yalid walam yulad. Jawabannya lam yalid walam yulad. Jangan tidak usah ikut pakai atribut-atribut Natal misalnya, jangan. Kalau dipaksa juga jangan galak. Tak usah kan? Tak usah galak. Tahun baru. Tahun baru apa? Tahun baru Masehi bukan ajaran kita sama sekali. Tahun baru Masehi itu bukan ajaran kita, tak kati di dalam syariat Islam. Penanggalan Masehi itu apalagi pas tahun baru dirayakan itu tidak kati. Sudahlah, tidur baik itu. Seperti mana hari malam-malam biasa tidur gitu. Tidak usah ikut merayakan. Bakar jagung, bakar sate, bakar petasan, bakar apalagi bakar duit, itu sama baik. Tidak usah, lebih baik kita samakan seperti malam-malam biasa. Karena malam tersebut banyak orang maksiat. Banyak yang maksiat itu mendatangkan balak. Lebih baik kita duduk di rumah istighfar, ya Allah kalau kena balak ini dan turun, karena amarah Allah begitu hebat turun di muka bumi ini ketika malam tahun baru. Kenapa? Karena banyak orang yang maksiat, orang yang berzina sebanyak-banyaknya pada malam tersebut. Orang yang jalan dengan wanita yang bukan mahram dia sebanyak-banyaknya pada malam tersebut. Perzinahan dia banyak, narkoba sebanyak-banyaknya. Bukan hanya di Indonesia, tapi sedunia ini banyak orang-orang yang maksiat pada malam tersebut. Kita imbangi biar bala tidak turun dengan apa? Dengan kita di rumah, kita sholat, kita istighfarkan, minta ampun sama Allah agar mereka ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu lebih baik kita duduk di rumah istighfar kita. Tujuannya apa? Meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Untuk kita dulu yang pasti, dan untuk
mereka yang bermaksiat pada malam tersebut. Jadi kita istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala agar amarah Allah itu tidak ada turun di muka bumi ini. Kalau amarah Allah turun bahaya, malah petaka yang ada datang kepada kita. Itu yang kita takutkan. Jadi jangan melalai gitu. Kalau kita tidak baca untuk ibadah, lebih baik sudah tidur baik. Kalau kita tidak baca mengisi waktu malam tersebut untuk ibadah, lebih baik kita tidur baik. Ibadah bukan artinya ada anjuran kita untuk ibadah di malam tersebut, bukan. Setiap malam itu ada anjuran dan tak ganti anjuran khusus untuk malam tersebut, tak ganti sebenarnya. Cuma untuk mengimbangi baik, orang banyak maksiat pada malam tersebut kita ibadah. Mungkin baik berkat satu atau dua orang atau banyak orang yang mengimbangi malam tersebut dengan ibadah, akhirnya tidak jadi Allah menurunkan bala karena banyaknya maksiat pada malam tersebut. Ini udah SMP baru masuk. Besok akhir buat Kemudian syarat tayamum. Syarat tayamum banyak di sini, ada 10 disebutkan syarat tayamum. Lalu kita bacakan ayyakuna biturab, baca cepat baik. Ayyakuna biturab, yang pertama tayamum itu harus pakai debu, enggak boleh pengganti debu, misalnya pakai tepung, misalnya acak, pakai gandum atau apalah semisalnya, ganti debu pasir misalnya, tidak baca, harus debu yang dari tanah. Wa ayyakuna turabu tahiran, kemudian yang berikutnya debunya tadi harus suci. Kalau seandainya ada tanah, debu tadi dikencingi, kering, sudah kita pakai, lah boleh najis dia soalnya debunya. Atau dari kuburan, debunya dari kuburan yang sudah digali. Kuburan yang sudah digali itu najis tanahnya. Ada kuburan kan kadang digali lagi, digali sudah penuh, udah nggak muat lagi kalau nanti dipaksakan. Jadi mau tidak mau yang udah mungkin umurnya 100 tahun mungkin itu ditumpuk, kadang-kadang kan digali ditumpuk lagi. Nah, kuburan yang sudah pernah digali itu najis tanahnya. Kenapa? Karena sudah bercampuran dengan darah, sudah dengan darah, dengan apalah yang bekas isi daripada mayat itu sudah bercampur, sudah campur dengan darah, campur dengan ini macam-macam, sudah ketika digali maka tanahnya tadi hukumnya najis. Tidak bisa kita yang di situ kita jadikan untuk tayamum karena hukumnya najis. Itu yang berikutnya, tubuhnya syaratnya harus suci. Wa la yakuna musta'malan, tubuhnya juga tidak boleh mustakmal, sama seperti air, tidak boleh juga mustakmal. Nah, debu ini kan kita dapat, kita niat. Nah, disunahkan ketika kita sebelum kita menyentuh debu tersebut di muka kita, disunahkan kita tipiskan debu tadi, seperti ini, biar jatuh sebagian daripada debu, tidak tetap begini ya karena muka kita. Nah, yang jatuhan itu mustakmal debunya, dan bisa kita pakai untuk mengusap setelah anggota setelahnya, tidak bisa. Itu namanya debu yang mustakmal. Kemudian wa ala yukhalitahu daqiqun wa nahu, tidak boleh tercampur dengan sesuatu seperti gandum, seperti tepung misalnya. Ada debu, cuman udah kecampur sama benda lain, kecampur sama semen misalnya lain, kecampur sama tepung tadi contoh atau apalah, maka tidak bisa lagi digunakan untuk tayamum walaupun ada debunya tadi udah bercampur. Wa ayyak sidahu, kemudian ketika kita menepak itu bertujuan untuk tayamum. Ada tujuan ketika kita menepak itu debu, tujuannya memang untuk tayamum. Kalau seandainya kita buka pintu, tahu-tahu angin kencang, ada debu, disitulah kita pasang niat, maka tidak sah. Buka pintu, tahu-tahu angin kencang, debu galau, muka kita, sekalian niat tayamum langsung, tidak baca ya. Karena ada kaki tujuan yang seperti itu. Caranya ada tujuan memindahkan. Wa ayyam saha wajahahu wa yadayhi bitarbatin, hendaknya mengusap wajah dan kedua tangan itu dengan 2 kali pukulan.
Dua kali tepaan, satu untuk muka, satu lagi untuk tangan. Kalau seandainya satu pukulan debu dapat banyak untuk muka, kemudian tidak mukul lagi masih ada debu, diusapnya di tangan dia, maka tidak sah, karena dia syaratnya harus dengan dua tepaan. Kemudian wa yuzilan najasata awalan, sebelum kita bertayamum hendaknya mensucikan najis dulu yang ada di anggota tubuh kita. Jangan sampai ada najis, tidak boleh. Kalau ada najis anggota badan kita ini ada najis, maka tidak boleh tayamum. Walaupun yang najis ini bukan bagian muka, bukan bagian tangan, artinya bukan yang ingin kita usapkan dengan debu, bukan. Di kaki ada najis, di badan kita ada najis, kita tayamum tidak boleh. Kalau pengen tayamum, maka bersihkan dulu najis yang ada di badan kita. Setelah suci sudah semua anggota tubuh kita, barulah kita bertayamum. Itu syaratnya. Wa yajtahida fil qiblati qabla. Kemudian yang berikutnya, hendaknya dia tahu kiblat dulu sebelum bertayamum. Kalau seandainya belum tahu arah kiblat kemana, emang ketika tayamum ini tidak diharuskan menghadap kiblat, tidak. Tapi kan tayamum kan dia kan untuk sholat, maka kalau seandainya tayamum untuk sholat berarti dia harus tahu kiblat. Tahu kiblat sudah, arah kiblat kemana tahu sudah, situ baru dia tayamum. Tapi kalau dia belum tahu arah kiblat kemana dia tayamum, maka tayamum tidak sah. Tayamum itu tidak disyaratkan menghadap kiblat. Perhatikan, tayamum tidak disyaratkan menghadap kiblat. Tapi ketika tayamum harus tahu arah kiblat, dia sudah tahu. Kalau belum tahu arah kiblat dia bertayamum, maka tidak boleh. Kemudian wa ayyakuna tayamum ba'da dukhulil waqt. Yang berikutnya, tayamum ini syaratnya harus setelah masuk waktu. Kita tayamum untuk sholat zuhur, maka masukkan dulu sholat zuhur, waktu zuhurnya. Tidak boleh kita tayamumnya setengah 12 belum adzan zuhur. Kita tayamum, setelah tayamum sudah nunggu adzan, gitu adzan sholat, tidak boleh itu terlalu tayamum. Beda sama wudu. Kalau wudu boleh, wudu subuh, wudu isya untuk sholat subuh, tidak apa-apa. Wudu isya untuk sholat subuh itu tidak apa-apa. Kalau ada wong yang masya Allah tidak tidur dia malam, tidak tidur ibadah habis isya dia ibadah tidak batal sampai subuh. Sampai subuh, sholat subuh dengan wudu isya itulah tidak apa-apa. Ini orang yang sholat subuh dengan wudu isya. Mungkin zaman sekarang ada orang sholat subuh dengan wudu isya, tapi isyanya kodokan. Isyanya kodokan, sholat isya, dia bangun subuh sholat wudu dia, sholat isya habisnya sholat subuh. Itu berarti namanya sholat subuh dengan wudu isya, tapi isyanya kodokan. Nah itu bagus itu. Itu tayamum harus setelah masuk waktu. Kalau tayamum, kalau wudu tidak. Kalau udah adzan zuhur baru dia bertayamum. Sebelum adzan zuhur tidak boleh dia bertayamum untuk sholat zuhur. Tapi kalau untuk sholat duha atau untuk sholat apalah yang sudah ada waktunya di situ tidak apa-apa. Tapi kalau untuk sholat yang belum masuk waktunya dia tayamum saat itu tidak boleh. Masukkan dulu waktunya baru dia bertayamum. Wa ayyatayammama likulli fardhin. Yang berikutnya, hendaknya dia bertayamum setiap fardu. Setiap fardu harus tayamum. Tidak boleh sholat 2 fardu dengan 1 tayamum, tidak boleh. Dia punya sholat qadha, dia tidak ada sholat isya, sudah adzan subuh, dia tayamum ini contohnya. Maka dia tayamum, kemudian sholat isya, tayamum lagi, habisnya sholat subuh. Tidak boleh dengan 1 tayamum melakukan 2 fardu sholat. Tapi kalau sholat sunnah terserah. Nah berapa kali pun dia lakukan dengan 1 tayamum tidak apa-apa. Tapi kalau fardu tidak bisa. Fardu hanya 1 baik. Fardu dengan sunnah tidak apa-apa, terserah sunnahnya berapa kali, fardunya hanya 1. Tapi kalau fardunya 2 kali tidak boleh dengan 1 tayamum. Nah itu saja syarat-syarat tayamum. Kalau fardunya sudah tahu kita, tidak perlu disebutkan lagi. Caranya itu kita nempak debu, kemudian yang kedua kita pasang niat ketika kita mengangkat tangan kita dari
dari debu tersebut, pasang niat nawaitu tayammum istibahatan di sholat sampai kita menyentuh muka kita, ratakan dengan debu 1 kali deh, tidak usah 3 kali. Tidak usah 3 kali ngusap, beda sama wudhu. Kalau wudhu 3 kali senang, kalau tayammum tidak 1 kali baik. Tepat lagi basuh tangan sampai ke siku-siku, yang seperti yang tadi kita sebutkan, tata caranya. Yang terakhir ya tertib harus usap muka dulu baru tangan, tak boleh tangan dulu baru muka. Sama kayak wudhu harus tertib, tak boleh gitu ya, tidak tertib, tidak boleh. Tayammum juga usap muka dulu baru tangan. Kemudian mubtilatut tayammum nanti kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak baik, dan fakir mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya, dan kepada Allah minta ampun. Hadam ini wa ampunikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya boleh. Kalau ada yang bertanya, fadlu silahkan. Kalau ada yang Tadi bebas. Nah terus biar ada awal. Nah terus debunya tuh dikit beb. Katanya kan kita sekali tempat harus dipindah beb. Nah itu kalau debunya dikit cawan beb. kalau debunya dikit, Iya. banyak debunya. Di sana cuma di pojok meja beb. Besar. Hati debu lagi sudah. Ya, yang berarti tidak bisa dia tayammum. Bisa ya. Kalau sekali sudah habis di muka baik. Iya. Hati lagi ya biasa. Iya. Mana ya? Banyak. Banyak debunya. Tapi kalau ada sudah ada baca tayammum berarti saking tohuren namanya. Dan bisa, dan punya 2 alat suci dia, dah kati air, dah kati debu. Jadi cak mana sholat? Hah? Cak mana nak sholatnya? Sholat hurmatul waqt namanya. Orang yang tidak mempunyai air, misal dia dikurung, dikurung di tempat yang mana di situ dah kati air, tempatnya bersih juga, dah kati debu, dikurung ruangan kecil. Dia sholat wajib, tetap wajib sholat. Ini namanya sholat hurmatul waqt. Sholat menghormati waktu itu tetap wajib. Sholat baik tanpa wudhu, sholat baik tanpa bertayamum. Kapan dia mampu untuk berwudu atau bertayamum, maka dia qodoi sholat itu. Qodok harus Wajib diulang ya, Pak? wajib diulang tetap. Tapi bukan nanti kalau wajib diulang buat apa sholat tidak. Bukan berarti itu berarti tetap wajib sholat dia. Kalau dia tinggalkan sholat berdosa dia. Walaupun wajib diqodok suatu saat ketika dia mampu untuk berwudu, tetap wajib dia melakukan sholat. Sholat itu tidak bakal jatuh perintah sholat. Ketika ada waktu maka tidak bakal jatuh itu perintah. Walaupun tidak kati air, walaupun tidak kati tayamum, tetap sholat. Namun sholatnya faqidut tohuren. Orang yang melakukan itu namanya faqidut tohuren. Tiada 2 alat suci. Sholatnya namanya hurmatul waqt. Sholat menghormati waktu. Wajib hukumnya tetap wajib diqodok tadi setelah dia mampu untuk berwudu. Baik, Habib, menyambung yang Habib sampaikan tadi termasuk untuk sholat menghormati waktu tadi. Ini kan ada cerita, Bib. Kawan ini selalu alasannya pakainya, itu kan ada orangnya di sini, Bib. Tahu budak ya. Jadi kira-kira itu berapa? Karena dengan pakaian kotor alasannya. Sulit tu lah. Terus yang kedua tadi kalau dia nanya itu bahwa wudhu di waktu maghrib itu bisa nggak dipakai sampai isya. Terima kasih. Sulit tu lah. Yang kadang-kadang beralasan emang banyak yang seperti itu, baik di sini ataupun di luar. Ada baik orang yang beralasan nanti sholat tadi dengan alasan bajunya kotor. Najis tapi tidak bajunya. Kalau kotor tidak masalah. Sholat dengan baju kotor sah tetap selagi itu tidak najis. Selagi yang kotor tadi bukan kotoran binatang, misalnya kena darah misalnya, atau kena kotoran binatang, tidak. Cuma kotor pasir, kotor tanah, kotor apa, sholat baik, tidak apa-apa walaupun kotor. Bukan setiap yang kotor itu najis, bukan.
tidak setiap yang kotor itu najis. Tapi kalau najis pasti kotor. Kalau najis pasti kotor. Tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Nah, jadi sholat baik tetap wajib sholat. Sholat ini tidak mungkin jatuh. Sholat ini tidak mungkin, perintah sholat itu tidak mungkin jatuh selagi akal ini masih ada. Kalau akal tidak ganti lagi, maka gugur. Kalau akalnya sudah hilang, maka gugur perintah sholat. Saat itu baik, perintah sholat itu gugur kapan? Ketika akal hilang, gugur perintah sholat. Kalau masih ada akal, bagaimanapun keadaan dia tetap wajib sholat. Najis, balik ganti baju dia. Nanggung dah kata ceritanya. Akhir di akhirat di atas baca nanggung. Ajunya malaikat membuk dia bagaikan agak dulu dengan lagi. Ada istirahat, baca istirahat sedikit pun tidak kati. Nah kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, boleh tak wudhu maghrib dan sholat isya dengan wudhu maghrib? Tidak apa-apa. Walaupun ada orang misalnya seminggu tidak ada batal wudhunya, sholat dengan satu wudhu itu tidak apa-apa kalau ada seminggu tidak batal. Tidak tidur, tidak kentut, berarti tidak buang air, tidak ngaku apa satu minggu misalnya, maka apa dengan wudhu itulah semua sholat yang dilakukan selagi tidak ada batal. Kalau sudah batal baru ganti wudhu baru lagi. Kalau tidak ada batal tidak apa-apa, walaupun digunakan wudhu ini untuk beberapa kali sholat fardu pun tidak apa-apa. Kalau wudhu, kalau tayamum tidak baca. Jadi boleh sholat isya dengan wudhu maghrib, tidak apa-apa, tidak ada harus wudhu lagi, tidak. Tapi sunnah sunnah wudhu ini kalau udah dipakai untuk sholat, sunnah kita wudhu lagi, sunnah aja. Kalau udah dipakai untuk sholat maghrib, habis ini kita pengen sholat isya, tidak apa-apa, langsung tidak apa-apa. Tapi sunnah wudhu lagi, namanya tajdidul wudhu, itu memperbaharui wudhu, itu hukumnya sunnah hukumnya. Tapi kalau belum dipakai sama sekali, diperbaharui lagi wudhu, ngaku alasannya bentar amonya, bentar lama wudhu lagi deh, tidak boleh itu. Bahkan dosa bisa jadi, karena sesuatu perkara yang tidak dianjurkan, masalah ibadah, kan tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu itu kan hukumnya sunnah dengan syarat jika wudhu tersebut sudah dipakai. Kalau belum dipakai berarti belum sunnah. Berarti kalau kita tetap melakukan apa ibadah, apa wudhu itu yang kita gawikan, wajib tidak, sunnah tidak, terus wudhu di ibadah, maka tidak boleh masuk di dalam ibadah yang fasid, yang rusak, yang tidak sah, tapi tetap maksudkan kita masuk di dalam ibadah tersebut, itu hukumnya haram, tidak boleh. Seperti contoh misal, iktikaf, tahu yang iktikaf di masjid, iktikaf sahnya di masjid. Kalau di rumah niat iktikaf boleh tak? Tidak boleh. Kita niat iktikaf, niat ibadah iktikaf di rumah, padahal tidak sah, tapi kita tetap pasang niat iktikaf. Tidak boleh, itu masuk di dalam ibadah yang tahu itu tidak sah, itu tidak boleh. Ada orang gak kati wudhu, dia tetap sholat, tapi bakal dia kotor kakek, padahal ada air, gak kati alasan dia sholat tetap, dia masuk di dalam ibadah yang bukan sunnah tidak, fardu tidak, tapi itu ibadah bentuknya, dan ibadah dia tidak sah, tidak boleh dia masuk ke situ. Seperti tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu tadi, sunnah tidak karena belum dipakai, wajib juga tidak, ada wudhu sudah pakai. Kalau sana dia pengen wudhu lagi panas, batal dulu wudhunya. Tidak batal kan, tidak kati baca batal, tentu baik kemaluan batal wudhu. Kalau batal ke wudhu gampang. Kalau yang kasus itu ditumbur dengan was-was, kan ada nih, kita dari rumah sudah wudhu nih, ketika saya masjid kita was-was, artinya ada wudhu apa tidak? Wudhu apa batal gitu ya? Kalau orang, nah perhatikan ini hukum masalah kita sudah wudhu, yakin kita wudhu kan? Karena sudah lama akhirnya kita ragu, batal tidak, tapi kita yakin dengan wudhu kita. Wudhu yang yakin itu harus dibatalkan dengan hadas yang yakin. Jadi wudhu kita yakin wudhu itu tidak bisa hilang ini,
keyakinan kita ini tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan hadas. Kalau hadasnya ragu, maka tidak batal. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Jadi kita yakin ada wudu, kemudian ragu kita, ragu ada tapi tidak, was-was kita, batal tidak tadi, tetap ada wudu. Kita dihukumkan oleh syariat kita ini punya wudu. Tapi misalnya bahkan di dalam sudah kita pengen wudu lagi, tetap maka yakin ke dulu kita ini batal. Yakin dulu. Caranya apa? Ya lakukan sesuatu yang membatalkan wudu, habis itu baru kita berwudu. Baru kita berwudu. Tapi kalau kita tidak galak juga berwudu, tidak apa-apa sholat dengan wudu itulah, karena hadasnya ragu. Sedangkan wudunya ya yakin, maka tidak bisa dihilangkan, tidak bisa gugur ini keyakinan dengan keraguan. Ataupun sebaliknya, ada orang yakin dia ini hadas. Nah setelah dia berhadas, lupa dia ini wudu apa tidak tadi? Dia ingat yakin dia tadi kencing, dia masuk kamar mandi yakin dan dia ingat masih dia tadi kencing, tapi dia ragu setelah dia kencing wudu apa tidak? Kebalikannya maka apa hukumnya seperti ini? Boleh tidak dia sholat? Tidak boleh. Ini orang kita katakan dia berhadas, tidak ganti wudu. Karena ngapa? Yakin hadas, ragu akan wudu. Maka yang yakin yang kuat. Maka yang yakin yang dimenangkan. Yang ragu tidak dianggap. Tapi kalau sebaliknya wudu yang dia yakinkan, hadas setelahnya yang dia ragukan, maka wudulah dia dihukumkan berwudu. Jadi kita ulangi dia sudah wudu yakin, kemudian setelahnya ragu melakukan perbuatan hadas atau tidak, maka kita katakan orang ini ada wudu. Sebaliknya orang ini hadas, bangun tidur di sana atau habis buang air, dia ragu setelahnya dia ini wudu atau tidak, maka ini orang tidak punya wudu. Jadi itu. Nah kalau misalnya untuk masalah yang pertama tadi, kata Mas Dono tadi boleh dan dia wudu baik. Kalau pengen wudunya sah, batal ke dulu, yakin ke dulu. Yakin ke dulu, batalkan ya, habisnya dia berwudu lagi. Betul lah paling. Jangan Ada. Saya matanya lagi batal. Itu macam mana kalau misalnya keraguannya itu ketika sholat ragu mengeluarkan hadas kentut atau tidak, macam mana Bib? Kalau lagi sholat nggak boleh ragu lagi gitu. Kita ini ragunya kapan? Sebelum sholat ragu nggak? Kalau sebelum sholat baru kita ragu, pas sholat nih. Pas sholat datang keraguan. Kalau panjang, batal dia. Tapi kalau sebentar nih cuma terlintas, habisnya ingat lagi dia yakin. Tapi sebentarnya, kalau sudah 2-3 detik mikirnya itu lama sudah dianggap. Ukurannya seperti itu maknina. Ukurannya seperti itu maknina. Ya pendeknya, kalau kita lama mikirnya, aduh lama batal sholat kita. Jadi ragu di dalam wudu ketika sholat, jika lama dikit batal sholat kita. Tapi kalau hanya sesaat ya, tidak seukuran tumanina, terlintas ya langsung ingat lagi, maka tidak batal sholat kita. Ini kalau lagi sholat. Apa begini? Boleh. Tentang hadis tadi. Kita dalam perjalanan, terus belum masuk waktu sholat tadi kita kencing ya kan? Nah waktu itu kencing tadi tidak sengaja tetes kencing boleh selalu gitu kan? Nah waktu sholat itu di perjalanan tidak pakai salin lah, tidak pakai tempat bersalin. Terus kita sholat itu baca lah katakan. Nah itu hukumnya apakah kita sengaja ingin ke sholat waktu itu atau ada uzur alasan yang jelas sehingga tidak masuk besar dengan sholat. Pakaiannya udah ganti lagi. Dan nanti salinan Terus yang najis itu bisa tidak kita basuh? Ada tidak air untuk membasuh najis yang ada itu? umpama disiram kencing kan? Iya, bisa tidak? Ada tidak air untuk menghilangkan najis? Paling kalau sabun tidak nanti mau banyak. Tidak harus pakai sabun untuk menghilangkan najis. Panjang pakai sabun. Tidak harus pakai. Belum kita baca ya, membasuh najis.
Membasuh najis itu cukup dialirkan air tempat yang kejatuhan najis, itu siram dengan air, dan baunya hilang, sudah selesai suci. Selain kencing kan bisa memuntahan kawan atau bekas kotoran hewan dan sebagainya nyampah kan? Tapi agak susah maksudnya kalau pakai sabun, mana aku mikir-mikir? Agak susah. Agak susah. Misalnya kita yakin nak bersih aku tak ada tu. Kalau nak pakai sabun, Tetap wajib sholat. Kalau selagi bisa untuk dihilangkan itu najis, hilangkan. Agak susah lah ya. Agak susah itu jangan tapi kan kita ada usaha kita hilangkan najisnya dulu tu. Hah? Kita hilangkan najisnya. Hilangkan dulu najisnya. Masalah sah dan sahnya kita boleh ambil kan? Sah kalau sudah hilang, bukan masalah sah dan sah, bisa sholat Kalau ada surat hilang, jadi najis itu. Jangan kita alasan udah katik celana lagi, udah katik pengganti lagi, kan bisa dihilangkan najis ini. Aduk air, maka cuci itu najis, pakai lagi. Bagian yang najis, baik kita bersihkan. Yang tidak najis, seluruhnya kita basahkan. Bagian yang kena najis itu mana? Siramkan, alirkan dengan air, baunya katik lagi, sudah selesai. Kalau ada bau, ya usahakan pucat sehingga baunya tadi hilang. Agak susah, tetap harus dilakukan walaupun agak susah. Susah pun bukan agak susah pun tetap kita usaha hilang. Jadi sholat itu tidak digugur dengan agak susah, ya. Kalau kita katakan sholat ini gugur dengan agak susah, gugur terus sholat kita nih dekat-dekat, tapi dikit-dikit susah, agak susah, gugur sholat tak baca. Selagi baca dihilangkan dengan kita basuh. tapi kalau umpamanya benar-benar terjadi najis itu tak bisa dihilangkan sama Nabi. Benar-benar kasih yang dihilangkan. Banyak kan? Najisnya banyak. Misal darah, kadang-kadang kan sulit, seperti darah. Contoh darah kan, saya tahu ada kalau kapaknya. Tidak tahu kan ada luka kita sengaja, darah banyak, agak sulit kan? Itu umpama, kita kaji lebih jelas berdetail lagi. Jadi tidak kasih alasan sholat itu tinggalkan. Jadi kita kaji ya, jangan Allah Akbar. Jangan separuh-separuh ya, Jadi kita belajar pahamnya, Masalahnya nyuci najis. Kalau seandainya susah, warna contoh darah misalnya, darah ini ya sulit untuk dihilangkan 100% itu sulit. Maka caranya apa? Kita kucek, dikucek tidak hilang, kucek lagi sampai 3 kali. Disebutkan dalam kitab fikih sekiranya 3 kali sudah kita kucek usaha, pakai sabun, pakai sikat, sudah bisa hilang juga sudah. Maafu dimaafkan, warna itu dimaafkan, warna darah itu dimaafkan. Sholat tidak apa-apa, ini hukumnya suci jadi sudah. Tapi darah sedikit Habib. Tidak, darah banyak pun kalau seandainya tidak bisa kita hilangkan, sulit. Kalau darah sedikit tidak perlu kita cuci, maafu dia emang dari awal memang dimaafkan. Darah yang sedikit tidak perlu kita, ada darah nyamuk bisa bikin nanti TP di sini kita. Sholat kita dengan itu tidak apa-apa, soalnya darah sedikit itu dimaafkan. Tapi kalau ukurannya banyak harus dibersihkan. Dibersihkan tidak bisa hilang, dikucek-kucek sudah pakai sabun tidak bisa, disikat tidak bisa, 3 kali baik. Kita usaha tidak bisa, sudah. Maka baju tersebut dimaafkan, boleh kita bawa sholat dan sah sholat kita, tidak perlu diulang. Oke, terima kasih. Tadi sambil ngopi pulang ya. Ayo yang nak bertanya. Jangan Lanjut dipendam. tidak apa-apa. Yang nak bertanya jangan dipendam ke jerawat. Kopinya lanjut, 50.000 terserah. Bismillah. Jadi yang masalah tayang tadi itu selain debu ada tak media yang lain untuk tayang? Karena kalau kena kucing itu di rumah sakit kan silup. Kalau mau tayang pakai batal atau pakai dinding rumah sakit. Kalau di rumah sakit, nah biasanya kan rumah sakit agak banyu kan, tapi tidak bisa digunakan sakit. Ya. Debu udah ganti. Debu di luar ada tak? Kita bisa tak minta tolong uang ambilkan debu di luar. Bisa tak? Bisa, ya sudah. Kalau tidak bisa sama sholat yang seperti tadi, sholat fardhu tahurain namanya. Sholat hurmatul waqt. Sholat tetap nanti wajib digodok dia setelah dia mampu untuk melakukan salah satu daripada wudu atau tayamum. Kalau nakati lagi yang membantu dapat nakati, dia tidak ada baca apa lagi sudah.
wudhu tidak bisa, nah minta bantu orang ambilkan debu dan bisa situ, tetap dia sholatnya hormatul waqt. Yaitu gambaran yang ngado, bukan ini. Kalau rumah sakit itu biasanya memang sulit cari debu kan, memang bersih tempatnya. Air banyak. Tapi kalau galak sedingo, galak tayo itu makin bantar medianya. Oke, kamu Bantar. di bantal. Iya, media untuk dia tayang itu. Bantalnya dibuang mungkin. Nah, kalau pakai bantal nggak bisa. Debu harusnya. Debunya harus ada hubar. Kalau ditepak itu debunya mau terbang. Pas kita tepak ada yang bertebaran. Nah itu debu namanya. Kalau nggak katik itu bukan bantal we. Tepak buat aku cari bantal we. Iya bantal di Seluruh Ribu loh. Tapi kalau bapak kapuk banyak debu. Itu debu dari tanah bukan? Bukan, tidak bisa. Debunya harus yang dihasilkan dari tanah. Kalau debu-debu dari kapas misalnya, dari pecahan-pecahan kapas atau dari subuhan kayu misalnya, itu debu lain, bukan debunya dari tanah harusnya. Di bawah nak sekali, yang apa nama yang najis tadi, ikan najis tadi kan najis kencing, air seni tadi, karena di celana kita itu wajib diaduk ke air atau bisa dilap-lap dia pakai air. Bisa. Cuci najis itu harus dialirkan. Harus disiramnya. Harus disiram. Tidak bisa dilap dengan tisu basah misalnya. Walaupun tidak ganti lagi kan bekasnya sama sekali tetap najis. Tetap najis. Tisu basah. Misal aku boleh budak kecil dengan bayi pakai tisu basah yang misalnya itu najis budak itu masih. Tapi untuk dia sebatas dia bayi tidak apa-apa. Tapi kalau lagi sholat itu bawa najis. Kalau najis itu soalnya dia ada najis masih. Walaupun air tadi walaupun dilap itu diciprat-ciprat mana? Tetap. Nanti ada masalah najis yang cukup dengan cipratan, nanti ada masalah hukum. Air seni anak kecil yang usianya di bawah 2 tahun yang belum makan apapun kecuali asin baru minum susu baik itu bisa ditolak. Bisa dicipratkan. Aja ada masalah khusus, cuman kalau kita dijelaskan sekarang panjang masalah najis. Ada babnya. Ada babnya. Kopi lah dingin. Kopi lah dingin. Keras lontong. Untuk tayamum itu wajib kodok ya? Masalah tayamum ini ada yang wajib kodok, ada yang tidak wajib kodok sebenarnya. Dijelaskan. Panjang berarti masalahnya. Singkat bebek. Ada panjang. Singkat. Kilas info. Artinya ada dua pendapat ya? Ini bukan 2 pendapat, bukan. Cara. Jadi kalau seandainya kalau misal orang tayamum gara-gara luka, tayamumnya gara-gara lukanya mana? Di tangan. Lukanya di tangan. Nah tangan ini anggota tayamum bukan? Dia pakai perban di tangan dia. Kalau seandainya lukanya di anggota tayamum dia pakai perban, maka tayamum tetap dan wajib dikodok sholatnya. Wajib dikodok. Nah tapi itu ada rincian agak kalau kita jelaskan sekarang panjangnya masalah rincian ini. Dan juga anak tidak ada berminat untuk jelaskan masalah rincian itu agak rumit soalnya. Kalau anak-anak pesantren ada jelaskan itu. Kalau untuk kita sudah ada pendapat Imam Nawawi. Ini ada pendapat untuk Jerry, ada pendapat Imam Nawawi, tapi pendapat ini lemah. Pendapat Imam Nawawi tapi lemah di luar mazhab dia. Pendapat ini tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i, tapi pendapat dia untuk masalah ini keluar dari mazhab Syafi'i. Boleh tidak kita mengikuti untuk pribadi kita? Kalau kita pengen ikuti tidak apa-apa. Tapi kalau untuk berfatwa ngasih tahu orang lain pendapat ini seperti ini, tidak boleh.
Tapi kalau untuk sekadar untuk mengamalkan untuk diri kita baik tidak apa-apa. Atau Imam Nawawinya apa? Selagi orang itu diwajibkan untuk sholat dengan tata caranya ada dianjurkan oleh syariat, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Paham ya? Selagi orang ini tetap dibebankan, tetap diwajibkan untuk salat, kemudian ada tata cara untuk bersuci, maka sholatnya tidak perlu diulang. Selagi dia diwajibkan untuk sholat, kemudian syariat menyediakan tata caranya untuk melakukan sholat, tata cara wudhu, tata cara tayamum, walaupun lukanya tadi misalnya di anggota tayamum, tetap sholatnya tidak perlu dikodok. Tapi pendapat yang kuat sebenarnya ada rincian yang agak panjang. Kalau kita jelaskan sekarang ini mungkin lamunan, mungkin bakal lama Mungkin di pertemuan berikutnya bisa kakek dijelaskan rinciannya masalah rincian masalah kapan tidak wajib dikodok sholat dengan tayamum, kapan wajib dikodok sholat. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.